Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Amanda dari kelas Farmasi Industri. Di video kali ini saya bakal menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1949. Di sini saya akan membahas dari awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia sampai akhirnya Indonesia diakui kemerdekaannya lewat perjanjian Romeroyen. Yuk kita bahas. Yang pertama, Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mulai mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Mereka masuk untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda, yang akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerahkan Indonesia lewat perjanjian kapitulasi Kalijati. Dan disitulah mulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Lanjut, yang kedua, masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Waktu Jepang menjajah, awalnya mereka bilang bahwa diri mereka ialah saudara tua, berbeda dengan Belanda. Tapi ternyata rakyat malah makin menderita, banyak kerja paksa atau yang biasa disebut sebagai romusa. Lalu Jepang membuat organisasi seperti PETA, Heiho, Keibodan, Fujinkai, dan lain sebagainya untuk melatih rakyat menjadi pasukan mereka. Mereka juga memakai para rakyat sebagai propaganda supaya rakyat nurut kepada mereka. Tapi ternyata tetap kejam dan menyiksa rakyat juga. Yang ketiga, bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Jepang mulai kalah setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan yang kedua kota Nagasaki pada 9 Agustus. Akibatnya Jepang menyerah ke Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kesempatan emas inilah yang membuat rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Inilah momen bersejarah kita sebagai bangsa merdeka. 4. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Inilah yang menjadi momen bersejarah kita sebagai bangsa merdeka. 5. Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia pada Agustus sampai September 1945. Setelah proklamasi, Indonesia langsung membentuk pemerintahan pada tanggal 29 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Namun, wilayah Indonesia saat itu masih belum aman karena Sekutu dan Belanda mulai berdatangan lagi. Yang keenam, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Salah satu peristiwa besar setelah kemerdekaan ialah pertempuran Surabaya. Dimulai dari Oktober dan puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Pada saat rakyat dan pemuda melawan tentara Inggris dan Belanda. Perjuangan inilah yang membuat tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang ketujuh, Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Isi dari Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera.
Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut sebagai RIS. Yang ketiga, RIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Yang keempat, Indonesia dan Belanda akan menghentikan permusuhan dan bekerja sama membentuk pemerintahan federal. Karena Belanda mulai ngotot ingin balik menguasai Indonesia, akhirnya ada perundingan Linggarjati. Yang hasilnya, Belanda mengakui Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun sayang, Belanda nggak konsisten dan konflik berlanjut lagi. Yang kedelapan, agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1947. Belanda mulai menyerang lagi lewat agresi militer yang ke-1. Mereka menyerang banyak wilayah dan membuat Indonesia mengadu ke PBB. Untungnya, dunia internasional mulai kasih perhatian dan tekanan kepada Belanda. Lalu yang ke-9, Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948. Isi dari Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Yang pertama, gencatan senjata antara Belanda dan Republik Indonesia. Yang kedua, penarikan pasukan Republik Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Republik Indonesia hanya menguasai wilayah sebagian kecil seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang keempat, Belanda berjanji akan membentuk Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut sebagai RIS. Yang kelima, pemilu akan diadakan untuk membentuk konstituante atau pembuat undang-undang dasar. Setelah tekanan internasional, Belanda dan Indonesia mulai bertemu lagi di kapal USS Renville. Hasilnya, Indonesia semakin terdesak karena wilayahnya semakin sempit. Namun Belanda tetap menyerang juga setelah itu. Yang ke-10, agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Pada akhir tahun 1948, Belanda meluncurkan agresi militernya yang kedua. Ibu kota Jakarta diserang dan Soekarno-Hatta ditangkap. Namun perjuangannya tidak sampai situ, karena Syafarudin Prawinegara membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Pulau Sumatera. Ini yang menjadi bukti semangat rakyat nggak pernah padam. Yang terakhir, Perjanjian Romroyen pada bulan April 1949. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan tekanan internasional, Indonesia dan Belanda membuat kesepakatan Romroyen. Isi perjanjian Romroyen yang disepakati pada tanggal 14 April 1945 dan diumumkan pada tanggal 7 Mei 1949. Isi perjanjian tersebut merupakan hasil perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Komisi 3 Negara atau yang disebut KTN. Lalu akhirnya Indonesia mengikuti konferensi meja bundar atau yang disebut KMB dan Belanda setuju mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Mungkin cukup segitu saja timeline sejarah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1949. Perjuangannya memang panjang dan tidak mudah, namun dari situlah kemerdekaan kita lahir. Perjuangan Indonesia merdeka nggak cuma lewat perang, tetapi juga melewati diplomasi dan perundingan. Dari Linggarjati sampai Romroyen, semuanya memiliki peran penting. Kita sebagai generasi muda harusnya menghargai dan terus menjaga kemerdekaan ini dengan belajar, berkarya, dan bersatu. Sebelumnya, saya meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Kezia Amanda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.